Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Nur Aulia dengan NIM H023012. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda pada soal objektif. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu saja dengan mengumpulkan data siswa. Nah, setelah mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal objektif tersebut, kita kumpulkan datanya. Untuk soal objektif sendiri itu skornya yaitu antara 1 dan 0. Untuk benar 1 dan salah 0. Nah, di sini saya telah melakukan uji kepada 30 siswa untuk soal objektif dan telah saya kumpulkan datanya. Ini adalah data yang saya dapatkan. Namun di sini saya belum melakukan penjumlahan untuk total skor. Jadi saya akan mengisinya terlebih dahulu dengan rumus summary. Seperti biasa, summary, klik 2 kali, lalu blok semua. Dari soal pertama, untuk baris pertama, siswa pertama, dari pilihan ganda pertama sampai ke 10. Dan tutup kurung, enter. Nah, ini adalah total skor yang didapatkan oleh siswa pertama saya. Dan blok lagi sampai siswa ke-30 dan ini adalah total skor yang diperoleh oleh siswa-siswa saya. Selanjutnya, uji validitas di sini akan dilakukan pada SPSS. Kita buka SPSS. Ini adalah data yang telah saya masukkan yang ada di Microsoft Excel sebelumnya ke dalam SPSS. Pertama tentu saja seperti biasa buka variabel view dan masukkan variabel-variabel yang diinginkan. Di sini saya menggunakan variabel pilihan ganda 1 sampai 10 dan kemudian total skor. Untuk desimalnya jangan lupa untuk menurunkannya sampai 0 agar angkanya tetap bulat. Kemudian jangan lupa di measure scale. Kemudian di data view. Nah, di sini sudah saya masukkan data-data yang saya peroleh tadi yang ada di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu melakukan uji validitas pada SPSS. Yang pertama tekan analyze, lalu correlate, bivariate, menuju bivariate, lalu masukkan semua variabelnya ke dalam kolom variabel. Tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, nanti akan dimasukkan semuanya ke dalam kolom variabel ini, kotak variabel. Jangan lupa pastikan di sini tercentang Pearson dan Two-Tailed. Selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah ditunjukkan tabel correlation. Yang kita lihat di sini adalah total score, bagian kolom total score, baris percent correlation. Di setiap variabel di sini akan ada tabel percent, ada baris percent correlation. Nah, dilihat ini. Kita akan melihat percent correlation mana yang ada tanda bintangnya dan itulah yang menunjukkan soal yang valid. Nah, mari kita simak bersama. Nah, ternyata setelah kita lihat, yang termasuk soal valid adalah soal ke-6, soal ke-7, dan soal ke-8. Lihat ya, ini, dan yang ini. Oke, baik. Itu saja untuk uji validitas. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kita sudah melakukan uji validitas di SPSS. Sekarang ayo kita lakukan uji reliabilitas di Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kalian ketahui tentu saja yaitu rumus mencari reliabilitas. Adapun rumusnya yaitu yang ini ya, yaitu K per K kurang 1 dikali 1 kurang M kali K kurang M per K kali ST kuadrat, di mana K yaitu jumlah item soal yang valid, M adalah min, dan ST kuadrat adalah variansi. Nah, teman-teman, jadi di sini saya sudah memisahkan rumus-rumusnya agar langsung bisa kita gunakan. Teman-teman bisa ikuti saya yang ini ya. Nah, juga selain itu saya juga sudah membuat tabel untuk soal-soal yang valid. Yang tadi yang kita sudah temukan di uji validitas SPSS. Ada di pilihan ganda 6, pilihan ganda 7, dan pilihan ganda 8. Dan untuk skor totalnya juga sudah saya lakukan penjumlahan dengan menggunakan rumus summary seperti pada data validitas sebelumnya. Oke, kita masuk kembali di menemukan reliabilitasnya.
Pertama yaitu menentukan jumlah item soal yang valid. Nah, tadi kita sudah menemukan di SPSS bahwa ada 3 item soal yang valid, yaitu pilihan ganda 6, pilihan ganda 7, dan pilihan ganda 8. Maka dari itu, kita ketik 3 di sini. Kemudian untuk min. Adapun rumusnya yaitu kita bisa menggunakan rumus average. Kita ketik average, klik 2 kali, kemudian blok bagian skor total pada soal yang sudah valid. Oke, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita sudah menemukan min-nya. Kemudian untuk variansi, kita bisa menggunakan rumus var. Var, kemudian klik 2 kali seperti tadi, dan blok bagian skor total soal valid. Tutup kurung, enter. Nah, ini variansinya. Kemudian untuk K kurang 1, mudah saja teman-teman. Tinggal sama dengan blok bagian baris K, kemudian dikurangkan dengan 1 seperti rumusnya. Dan enter, nah langsung ditemukan. Kemudian begitulah seterusnya. Kita ikuti rumusnya yang sudah saya tuliskan di sini. Teman-teman bisa ikuti langsung. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan reliabilitasnya yaitu sebesar 0,524. Selanjutnya, ayo kita lihat pengkategoriannya. Nah, jadi ini adalah dasar yang saya gunakan untuk menginterpretasi reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto. Nah, ternyata teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan pada perhitungan Excel, kita mendapatkan reliabilitas sebesar 0,5241 untuk soal saya. Nah, untuk 0,521 dia berada pada rentang ini, rentang yang ketiga yaitu cukup, yaitu rentang 0,41 sampai 0,60. Berarti soal yang saya gunakan di sini, berada pada reliabilitas cukup. Kita tadi sudah melakukan uji reliabilitas di Microsoft Excel. Sekarang kita akan melakukan uji tingkat kesukaran tiap soal di Excel sekali lagi. Oke, kita kembali di data sebelumnya di mana ada 10 soal pilihan ganda dengan skor total, lalu ada jumlah siswa sebanyak 30. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, jadi di sini saya sudah membuatkan tabelnya untuk melakukan perhitungan. Untuk perhitungannya sendiri, bisa kita lihat perhitungan untuk mengetahui indeks kesukaran menggunakan rumus jumlah skor siswa tiap soal dibagi dengan jumlah siswa. Untuk interpretasinya sendiri, yang ini ya. Untuk sukar itu ada pada rentang 0,00 sampai 0,30, sedang berada pada rentang 0,31 sampai 0,70, dan mudah berada pada rentang 0,71 sampai 1. Oke, baik. Sekarang ayo kita langsung saja melihat indeks kesukarannya. Yang pertama yaitu menghitung jumlah benarnya. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus sum. Teman-teman bisa ikuti yang saya lakukan. Oke, jadi di sini saya sudah memperoleh jumlah benar setiap soal pilihan ganda. Sesuai rumus tadi, kita menggunakan rumus yang ini jumlah skor siswa tiap soal dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswa kita tadi berapa? 30 ya. Saya menggunakan 30 siswa. Karena itu jumlah siswanya di sini 30. Kemudian untuk indeks kesukaran, berarti kita langsung masukkan saja rumus, kita blok jumlah benar untuk soal pertama dibagi dengan jumlah siswa. Oke, teruskan seperti itu.
Nah, kita sudah mendapatkan indeks kesukaran untuk tiap-tiap soal nih. Selanjutnya, bisa kita lakukan interpretasi sesuai dengan interpretasi tingkat kesukaran yang telah ditetapkan. Berarti untuk soal pertama, dia itu 0,533, sehingga bisa kita lihat 0,533 berada pada rentang sedang. Oke, ternyata soal saya di sini memilih semua soalnya dari nomor pilihan ganda 1 sampai pilihan ganda 10 memiliki tingkat kesukaran sedang. Oke, setelah kita melakukan uji tingkat kesukaran di Microsoft Excel, sekarang kita kembali di SPSS untuk melakukan uji daya pembeda. Oke, kita sudah di sini. Kita kembali pada data yang sudah dimasukkan sebelumnya di SPSS pada saat uji validitas. Jangan dihapus ya. Nah, pertama kita kembali. Tapi jika teman-teman sudah terlanjur hapus, ya kembali lagi ke seperti uji validitas, kita masukkan variabelnya, kemudian measure-nya scale, atau bisa juga nominal. Nah, kemudian masukkan sampelnya seperti yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke uji daya pembedanya. Kita tekan scale, lalu reliable analysis. Untuk di sini kita masukkan semua pilihan ganda 1 sampai 10 ke bagian item, kecuali total score. Pastikan modelnya di sini menggunakan alpha, kemudian statistiknya centang pada bagian descriptive for, yang bagian item, scale, dan scale if item deleted. Ketika sudah mencentang semua ini, continue, lalu OK. Jadi di sini kita bisa langsung melihat daya pembedanya. Kita lihat bagian kolom corrected item total correlation di tabel item total statistik. Di sini sudah ada uraiannya. Dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi sesuai dengan kategorinya. Nah, di sini saya kebetulan sudah melakukan interpretasi sesuai dengan koefisien daya pembeda. Nah, di sini untuk pilihan ganda 1 itu negatif, pilihan ganda 2 negatif, pilihan ganda ketiga dan keempat juga negatif. Oleh karena itu, karena dia kurang dari 0,20, maka dari itu soal ini ditolak. Kemudian untuk pilihan ganda kelima, karena dia lebih kecil dari 0,20, dia ditolak. Kemudian pilihan ganda 6, 0,305, berarti dia ada di antara 0,30 sampai 0,40, berarti dapat diterima tanpa revisi. Kemudian pilihan ganda ketujuh, 0,278, ada di antara 0,20 sampai 0,30, berarti dapat diterima dengan revisi. Kemudian pilihan ganda 8, 9, dan 10, karena dia lebih kecil dari 0,20, maka dari itu soalnya ditolak. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.